impian ini. Saya bahagia sekali kalian berada di sini. Setiap tahunnya kami merekrut santriwati berdasarkan pengamat dari relawan-relawan. Kemudian kita memilih 25 orang saja setiap angkatannya. Biasanya hanya sampai 10 atau 15 orang saja yang bisa memenuhi undangan kami. Jadi, selamat untuk kalian. Kenapa bangun pesantren ini, Gus? Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi sesamanya. Ya? Tapi, kenapa milih cewek-cewek bermasalah macam kita ini, Gus? Nah, kalian itu mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. Ya? Bukankah kalian besok akan menjadi ibu? Ibu itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dia mempunyai hak yang sama untuk bertobat, meraih impian untuk kesempatan yang kedua kalinya. Itulah sebabnya kenapa saya namakan pesantren impian. Nah, tugas kalian di sini tidak hanya belajar dan beribadah saja, tapi juga bersilaturahmi. Ingat, persaudaraan, kekeluargaan harus dipererat di antara kalian ini. Memang tidak mudah, tapi Bapak yakin bahwa kalian akan bisa melaluinya. Begitu kalian keluar dari tempat ini, akan menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah. Nah, insya Allah. Ya pokoknya jadi dulu tuh sebelum jadi artis, yang benar-benar frustration, depression, ya sampai sehat-sehat sendiri gitu. Ya sebenarnya nggak niat sih buat bunuh diri, tapi pokoknya yang penting mati aja. Sekarang gimana? Ya alhamdulillah sih sekarang I'm happy. Alhamdulillah. Terima kasih ya In, sudah menceritakan kisah masa lalumu kepada kami semua. Ya, selanjutnya, Bu. Sisi kali itu, Bu, mau cerita. Sisi? Mungkin akan menceritakan kisah masa lalumu? Cerita lah sih, masa lalu lo yang masih sering check-in di hotel mewah, yang masih jadi simpenan om-om itu loh. Check-in? Hotel Kristal. Lo temennya Marsha kan? Maksud lo Sri kali. Lo mau denger cerita gue yang mana? Pengalaman jadi pelacur atau pengalaman aborsi? Mulai bengak-bengok. Nggak tahu tak kalau pisauku hilang. Nggak tak masakin. Jarnoy. Sudah. Tenang. Kita ini sekarang sudah jadi keluarga. Bu. Ya, Tante. Waktu nyawa kita dicabut, sakaratul maut. Sakit gak sih?
Kamu Tanti? Dari musola ya? Alhamdulillah. Tanti, kamu bisa bersih kok. Saya yakin. Jangan tergoda lagi ya. Amin. Mau ngapain sih? Enggak, gue cuma penasaran aja sama lo. Gue tuh kayak pernah lihat lo gitu, tapi di mana ya? Lo ngelawak ya? Lu kan selebritis, bintang iklan. Jadi kakak di mana-mana lah. Please deh. Si? Nino? Kenapa ya? Inong, jangan sentuh. Nanti. Ada yang perlu saya bicarakan, Gus. Ada perlu apa, Bribtu Dewi? Saya yakin Tanti dibunuh, Gus. Dan pembunuhnya adalah pembunuh yang sama di TKP Hotel Kristal.
Maksudmu? Saya sudah tahu siapa pelaku pembunuhan di Hotel Kristal. Dan selama ini penyelidikan saya juga keterangan para saksi menunjukkan bahwa ini sosok Sisi. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa fisik Sisi dan fisik Inong ternyata tidak jauh berbeda. Saya menemukan ini di lemari Inong. Dan saya menemukan ini di TKP. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Inong menyembunyikan sidik jari dia semalam. Dan Gus tahu, kita tidak menemukan sidik jari lain di TKP Hotel Kristal, Gus. Ya, tapi saya tidak mau mempertaruhkan masa depan seseorang hanya karena kamu salah tangkap. Ya, tapi kemungkinan Inong adalah pembunuh Tanti, Gus. Karena saya menemukan puntung rokok yang sama semalam di tempat tewasnya Tanti. Tanti memang perokok. Ya, tapi Inong tidak punya alibi di mana dia tadi malam. Saya sekamar sama Inong, Gus. Inong tidak ada. Gus boleh tanya sama Sisi. Itu baru asumsimu. Saya perlu Umar dalam hal ini. Kenapa harus nunggu Pak Umar sih, Gus? Gus tahu sendiri tugas saya di sini adalah untuk menangkap pembunuh berdasarkan fakta. Dan yang dari tadi saya kasih ini adalah faktanya, Gus. Gus, saya mohon izin untuk boleh menangkap Inong sementara agar kasus ini cepat selesai dan tugas saya selesai, Gus. Ya, itu titipan dari komandan di situ. Saya. Kok Inong dibawa balik sih? Kamu masalah apa? Lu siapa sih? Ngapain lu bawa Inong? Ternyata si monyet itu polisi. Pantas lah. Ini tugas negara. Yakin kok nggak salah tangkap? Ada keterangan yang ingin Anda sampaikan, Ibu Siregar? Iya nih, aku orang yang kamu cari. Tapi aku gak ngebunuh orang itu nih. Dia jatuh terus kena tembok. Udah itu biar nanti pengadilan yang memutuskan. Nih aku emang dulu tinggal di jalanan nih. Hidup aku kotor tapi aku masih punya Tuhan. Terus di mana kamu tadi malam? Sekitar pukul 10 sampai 10.30. Di musola. Ada yang lihat kamu di musola? Tanti. Kamu lihat ini? Ini saya temukan di tempat tewasnya Tanti tadi malam. Dan saya menemukan puntung rokok yang sama di TKP Hotel Kristal. Demi Allah nih, bukan aku yang melakukan ini semua nih. Aku gak ngebunuh Tanti nih. Tanti teman kita. Ini, Umar pernah bilang sama saya. Semalam sempat ketemu Tanti, katanya baru keluar dari musola. Tapi kesaksian Umar bilang kalau dia tidak bertemu dengan Inong. Gus demi Allah saya nggak ngelakuin ini semua, Gus. Gus percaya saya nggak ngelakuin ini semua, Gus. Astagfirullah. Aku minta sajadah dan Al-Quranku nih.
bangun, En. Sholat subuh. Maaf Bu, saya lagi bertugas. Sholat. Mana Mbak Ino, sampai niki apa Mbak Ino? Mbak Ino makan dulu. Sabar. Makasih ya Mbakmu. Iya. Saya akan memastikan proses belajar dan mengajar akan seperti biasa, Gus. Ya, bagus. Permisi. Ustazah, di sini saja. Toh cuma sebentar. Ya. Ini, saya ingin tahu, kenapa langsung menahannya begitu saja? Loh, Inong kan memang tersangka. Udah bagus tetep gak saya borgol dia di gudang. Maaf, Pak. Menurut saya, Bribtu ini hanya melakukan tugasnya. Saya yakin beliau pun pasti akan berat melakukan semua ini. Gus, saya tetap harus bawa Inong pulang hari ini. Hen, coba minta tolong ya. Besok saja kamu bawa Inong. Mar, kamu usahakan ngomong juga sama Inong, ya. Saya akan senang sekali secara pribadi kalau kamu mau tinggal di sini lebih lama lagi. Ya, 1 hari lagi saja. Bu, saya tetap harus bawa Inong pergi, Bu. Saya tahu. Nah, tapi saya harap bukan Inong saja yang kamu bawa pergi dari sini, En. Maksudnya? Ini pesantren. Saya harap kamu bisa pulang juga membawa ilmu yang bermanfaat. Saya nggak yakin. Biar pengadilan nanti yang memutuskan. Makasih, Mar. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Umar, boleh aku jumpa Gus Budiman? Gus Budiman sudah istirahat. Ada apa? Betul-betul nyesal aku, Pak Umar. Mati Tanti karena barang yang kubawa. Makanya aku mau jumpa sama Gus Budiman, Pak Umar. Aku mau pamit pulang sama Inong besok. Butet, itu bukan kesalahan kamu. Dan kalau bisa, bertahanlah lebih lama di sini dulu. Saya ingin kamu pulang dengan keadaan menjadi orang yang lebih baik. Percaya. Assalamualaikum.
Bu dokter yang nemuin tadi malam. Dan gak ada orang lain lagi di sini. Demi Allah bukan aku nih. Kamu tahu itu. Kamu kurung aku di semalaman. Lo anak buah Anton King? Siapa? Jawab gue. Astagfirullahaladzim. Udah cukup kamu fitnah aku nih. Butet sempat menemuin saya tadi malam. Dia ngerasa bersalah atas kematian Tanti. Pak Umar sempat melihat dia masuk kamarnya tadi malam. Iya. Pas saya menuju kamar saya sempat melihat dia menuju kamar dia juga. Saya minta semua data santri dan jangan sampai ada santri lain yang tahu. banyak biar sehat, pikirannya biar waras. Kok lihat butet, Mbok? Enggak, biasanya jebal-jebul nang kene. Sekarang kok enggak ada. Minggat apa ya, Mbok? Minggat kemana? Ke hutan. Jibangan macan. Mungkin ditangkap juga sama polisi itu. Enggak, semalam aku lihat butet kok. Bagaimana ini? Saya yakin Ita berkata jujur. Tapi kalau Sri, saya nggak yakin kalau dia... Oke, gini. Faktanya adalah Butet mencuri barang dari Anton King, mafia besar dari Surabaya. Dan kita menemukan barang itu ada pada jasad Tanti. Dan sekarang kita menemukan jasad Butet dalam koper Sri. Jadi maksudmu pembunuhnya anak buah Anton King? Dan dia nyamar jadi salah satu santri kita. Bisa jadi. Terus bagaimana Inong? Ini masih terlalu dini untuk memutuskan bahwa Inong adalah pelakunya. Karena saya bisa pastikan bahwa Inong itu tidak mungkin keluar dari gudang, Gus. Sri? Itu. Sri itu teman sekamar Butet. Dan fakta yang Pak Umar pernah berikan bahwa pekerjaan dia sebelumnya adalah wanita panggilan, kan? Dan fakta yang saya dapatkan lainnya bahwa Sri sering terlibat kasus pengeroyokan. Dan saya bisa pastikan bahwa butuh fisik yang kuat untuk bisa melawan Butet. Ombaknya tinggi sekali. Kita tidak bisa menyeberang. Kita harus segera menguburkan jasad Butet di sini. Oke, ini untuk sementara jangan ada santri yang tahu.
dokter memvonis aku nggak mungkin bisa hamil. Gak lama setelah itu, suamiku berubah jadi kasar sama aku. Terus dia pergi. Segampang itu. Coba gue liat koper lo. Harusnya sih di sini. Ini. Coba deh lo inget-inget. Tamu terakhir lo sebelum lo kesini. Waktu lo masih jadi pelacur. Dari Surabaya. Maksud lo apa sih? Ternyata lo lebih kuat dari yang gue kira ya. Gue emang gak hafal tamu-tamu gue dari mana aja. Gue emang pelacur. Lo mau apa? Bukan itu yang gue cari. Gue cari pembunuh. Apaan sih lo? Lepasin! Lepasin gue! Eni, lepasin gue. Apa-apaan sih lo? Gue tuh gak ngebunuh ya. Gila. Itu cuma wajar kok. Gimana Bu Ustaz? Bu dokter. Lepasin! Lepasin gue! Gue bukan pembunuh! Dari mana kamu tahu? Surabaya. Saya nggak tahu, saya cuma berasumsi. Gampang itu kamu asumsi. Terus mau siapa lagi? Secara fisik cuma Sri yang bisa ngelakuin itu. Siapa Kopar? Itu cuma taktiknya aja lah, biar semua orang sangka dia dijebak. Udah deh, saya udah sering nanganin kasus kayak gini. Oke? Ya. Lagi tugas ya? Minum. Tapi jangan lupa tugas utamamu, En. Tugas utama kamu sebagai muslimah. Aku nggak ragu, kamu itu adalah seorang polisi yang hebat. Nggak ragu. Tapi ya, manusia paling hebat di dunia pun gak ada bandingannya sama penciptanya. Minta sama Allah. Ya? Ayo, minum dulu ya. Makasih Pak atas makanannya. Oh iya, sama-sama. Kamu yakin bisa sendirian nemenin Rini? Iya nggak apa-apa, saya seneng kok. Pak, kira-kira dosa nggak ya Pak kalau saya iri sama Rini? Iri kenapa kamu? Saya pengen bisa hamil Pak. Saya yakin Allah pasti memberikan yang terbaik buat kalian. Iya, makasih. Pak, mungkin saya cuma sedih aja. Besok subuh saya mau jalan-jalan, biar nggak stres. Yan, saya yakin kamu suatu hari nanti bisa jadi ibu yang hebat.
Yanti hilang. Sebentar juga belum ketemu. Gue takut dong. Gue pengen pulang. Sisi. Jadi Yanti bilang ke Pak Umar kalau dia mau lari dari pesantren ini? Bukan, maksud saya dia cuma pengen jalan pagi-pagi. Ngilangin stres. Stres? Ya akibat semua kejadian yang terjadi di sini. Dan Yanti nggak bisa hamil, En. Terus Pak Umar orang terakhir yang bertemu dengan Yanti? tahu saya hari ini sempat berbicara dengan dia sebelum tertidur. Pulang yuk. Ini kita pulang yuk. Enggak, In. Aku udah nyaman di sini. Tapi aku udah nggak kuat di sini. Kamu kan tahu keluarga aku udah nerima aku lagi. Iin, aku nggak mungkin ninggalin ini semua. Aku harus ngebuktiin kalau aku nggak salah. Iya, tapi gue mau ada lo. Cuman lo teman gue. Ayo dong, kita pulang dari sini. Gue nggak kuat. Makan di sini cuma pengen hiburan. Gue nggak mau hilang di sini. Gue nggak mau. Ayo dong, kita pulang. I wanna go home, Bu Ustadz. Iin, kita semua tahu Ustadz Agam dan Pak Dodo sedang mencari Yanti. Dan saya yakin Yanti hanya tersesat saja. Dan itu hal yang wajar di sini. Saya tahu, saya mengerti kalian semua ingin segera pulang kan? Iya kan? Tapi tolong, sabar sedikit. Kenapa, Bu Ustazah? Kenapa? Gak apa-apa, Mbok. Udah, gak apa-apa. Terima kasih. Kembali aja, Mbok. Woi! Ini aku. Saya instruksikan untuk semuanya tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Kamu gak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa kok, Bu. Ibu lebih baik tunggu di dalam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya bisa. Ibu lebih baik tunggu di dalam, Ibu. Bukan. Selamat ulang tahun, Bribtu Dewi. Insya Allah selalu sukses dan bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Ibu gimana bisa tahu ulang tahun saya? Ini pasti komandan saya ya?
Kok jadi sedih? Gue orang terakhir yang ngucapin saya ulang tahun itu almarhumah ibu saya. Saya jadi kangen. Kalau kamu kangen ibu kamu, doakan saja dia. Karena itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Ngomongin kangen, Allah juga pasti kangen sama kamu. Ingat ya, Wi, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Ibu saya juga dulu selalu bilang gitu, Bu, ke saya. Setiap saya ulang tahun. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf. Gus Budiman ingin menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi. Kita semua tahu, Pak, kalau kita mendirikan tempat seperti ini, risiko yang dihadapi ya seperti yang apa kita alami sekarang. Tapi semangat saya dan niat saya untuk mengajar masih besar, Pak. Kita doakan saja. Insya Allah mereka semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Terima kasih Bu Ustaz. Insya Allah husnul khotimah. Iya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Bu. Bu. Ibu. Bu. Bu. Assalamualaikum, Bu. Gue lo bangsat! Hadapin gue kalau berani! Gue yang musuh lo! Jangan jadi pengecut! Keluar lo bangsat! Gue tahu lo dari gue, bunuh gue kalau berani! Gue tahu lo dari teman gue! Keluar lo! Sabar Mbak Eni, sabar Mbak Eni, sabar Mbak Eni, ya Allah. Keluar lo! Gue tahu lo denger gue! Kenapa? Musuh lo gue kalau berani! Kemana lo? Bukan ibu! Gue yang musuh lo! Bukan ibu! Ya Allah. Jangan ibu. Gue yang gagal. Kenapa gak gue aja yang mati? Saya udah coba kontak semua, Gus. Gak ada yang bisa. Lagi pula ombak masih terlalu tinggi untuk nyebrang. Ya Allah. Saya gagal, Gus. Tidak ada yang lebih gagal daripada saya. Saya sudah menawarkan hijrah. Kesempatan yang kedua. Bertobat. Yang terjadi malah pembantaian di tempat ini. Besok kita pulangkan semua santri. Kalau cuaca sudah baik. Bangsat! Kalau ada yang tahu di antara kalian tentang kejadian-kejadian di sini, ini kesempatan terakhir kalian untuk kasih informasi ke saya. Kalau ada yang menyembunyikan informasi penting, bisa dituntut. Saya, Bu. Ya, Bu. Pisau saya hilang. Tenang. Ini informasi yang penting untuk saya. Jadi lo gak nemuin apa-apa selain seenak yang fitnah gue? Kalau lo emang polisi beneran, kenapa masih banyak yang mati di sini? Harusnya Ustazah Anu masih hidup. Jangan-jangan lo lagi pembunuhnya. Ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nan. Kita harus segera berangkat. Kita udah gak ada waktu. Iya, Bu. Persediaan solar kita tinggal sedikit lagi. Sebentar, Pak. Pak Umar yang terakhir ngeliat Ibu Hanum. Tadi malam.
Kayaknya ada orang yang mau bikin rusuh di pesantren ini. Apa mungkin ada anak buah Hanton geng di sini? Saya nggak yakin. Tapi saya lihat santri-santri itu sepertinya mengerti sesuatu tentang... Gus, saya yakin sama relawan-relawan kita di luar. Mereka kredibel. Beneran. Apa ada yang dendam padamu, Mar? Siapa yang dendam saya, Gus? Lapor Bu Polisi. Ini makanannya. 86. Gue nu. Gue udah salah. Udah kalah gue. Kamu nggak salah lagi nih. Kalau kamu kayak gini, terus siapa lagi yang bisa kita andelin di sini? Siapa yang bisa nyelesain semua masalah ini? Sisi pakai makeupnya, atau Ita pakai rotinya? Cuman kamu yang bisa. Bukankah peristiwa itu kamu dan... Gus. Peristiwa ini gak ada hubungan sama saya, Gus. Udah, jangan banyak mikir, Gus. Kamu istirahat dengan tenang, Gus.
Bos Hasan. Itu nama beliau. Paman saya. Nama aslinya. Saya sebenarnya yang mendirikan pesantren ini. Kamu lihat semua tulisan ini. Jangan tergoda lagi. Saya ingin kamu pulang dengan keadaan menjadi orang yang lebih baik. Saya yakin kamu suatu hari nanti bisa jadi ibu yang hebat. Insya Allah husnul khotimah. Kamu istirahat dengan tenang, Gus. Itu kata-kata terakhir saya sebelum mereka semua mati. Jadi mereka semua mati gara-gara kata-kata lo. Lo sebenarnya siapa sih? Motif lo apa sih? Siapa Jane? Oh enggak. Siapa Jane? Kenapa kamu berusaha? Lo denger gue kok. Jane! Siapa Jane? Oh, dari mana nama itu? Siapa Jane? Apa hubungan ini semua? Dapat dari mana kamu? Lo yang seharusnya kasih tau gue ini siapa? Ini gue dapet dari mana? Siapa? Dia istri lo? Siapa? Bukan. Dia teman saya. Itu janji saya yang terakhir sama dia. Jadi karena janji itu, dia bunuh orang terakhir yang kamu temuin. Dengan kata-kata kamu. Dulu, saya pernah pergi berlibur sama dia. Tiba-tiba hotel kami kebakar. Saya coba nyelamatin dia. Cuman dia gak selamat. Jadi itu yang akhirnya bikin lo tobat terus bikin pesantren ini? Tahu apa kamu Jadi, dong? semua kesempatan kedua yang kamu kasih ke santri-santri itu sebenarnya kesempatan kedua buat kamu sendiri, iya? Kita harus segera kumpulin santri dan keluar dari sini. Ayo semuanya cepat masuk, bis. Barang-barang yang kau bawa ditinggal aja udah semuanya. Ya. Pak Dodo masih lama nggak, Pak? Iya. Sebentar lagi kok. Tas, bantuin dulu masuk semuanya. Bawa, udah bawa aja, Mbok. Banget, Mbok. Mbok, ini, Mbok. Ada semuanya kan? Mas, kunci
dia. So. Ardo, masih lama nggak? Ya, sebentar lagi. Pelan-pelan ke belakang. Ayo, pelan-pelan ke belakang. Pelan-pelan.